99,6 Beras FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ras. Marhaban ya Ramadan. Barakallah, Masya Allah. Marhaban ya Ramadan. Kita kembali menyambut Ramadan, bulan suci yang penuh hikmah, penuh berkah, dan tentunya pahala kita dilipat gandakan di tahun ini di setiap bulan Ramadan. Dan tentunya sahabat Ras, ini sangat menjadi spesial sekali karena bagaimanapun di setiap bulan suci Ramadan, tepatnya yang jatuh di tahun 2023 ini, 2023 Masehi dan 1444 Hijriah, selalu menjadi momen terbaik dalam kehidupan kita. Begitu pula banyak orang termasuk juga tokoh-tokoh yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita hormati. Dan spesial lagi sahabat Ras, tahun ini Radio Al Markas Al Islami mempersembahkan sebuah program Bincang Santai Ramadan di mana menghadirkan sejumlah tokoh, sejumlah sosok yang luar biasa sekali yang akan menceritakan tentang bagaimana sih Ramadannya di setiap tahun, bahkan mulai dari anak-anak. Ini tentunya sangat menarik sekali dan sangat menginspirasi sekali. Di samping kanan saya sudah hadir sosok yang luar biasa sekali, inspirasi kita di Kota Makassar, tentunya juga seluruh Indonesia, karena beliau memang adalah seorang tokoh nasional yang bergerak dan memiliki kiprah secara nasional bahkan internasional. Di samping kanan saya sudah ada Prof. Basri Hasanuddin. Assalamualaikum Prof. Basri. Salam. Bagaimana Terima kasih. kabar tak hari ini? Alhamdulillah Sehat? keadaan baik-baik saja. Ya Prof. Selalu berusaha untuk tetap sehat. Masya Allah, semangat. Nah, ini kalau dibilang ya Prof, luar biasa sekali di awal-awal Ramadan ini, kita senang sekali karena sudah keluar dari COVID, Prof. Ya, Jadi rame lagi masjid ya. kita. Nah, izin Prof, saya mungkin menjelaskan sedikit profil dari Prof Basri kepada sahabat Ras yang Silakan, juga silakan sudah ya. bergabung di channel YouTube kita, Ya, silakan. yaitu di Ras FM Makassar. Sebelum saya kasih tahu bagaimana sih profil beliau, saya ingatkan ya sahabat Ras untuk jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Ras FM Makassar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya terkait dengan program kita hari ini yang sangat spesial sekali karena bersama dengan tokoh kita Profesor Basri Hasanuddin, dan beliau merupakan sosok yang berdarah Mandar. Kalau kita mengikuti sepak terjang beliau, beliau pernah menjadi menteri Kesra di eranya Presiden Abdul Rahman Wahid. Tidak sampai di situ, beliau juga punya sepak terjang sebagai profesor dan rektor dari Universitas Hasanuddin dan menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Iran. Luar biasa sekali pengalaman beliau. Tadi sebelum on air saya sempat tanya-tanya, Prof, pernah nggak sih eh, puasa di Iran? Pernah. Nah, ini saya juga pengen tahu bagaimana sih rasanya gitu ya puasa di negeri orang, khususnya dalam hal ini Iran. Tapi kalau bicara tentang program kita ini yaitu Inspirasi Santai Ramadan. Nah, ini menjadi program yang kami ingin tahu, Prof. Sebenarnya bagaimana narasumber kami menikmati bulan Ramadannya? Apa yang dirasakan setiap bulan Ramadan dan bagaimana sih ceritanya waktu kecil? Prof kan beda nih pasti Prof tuh dari kecil kita itu menikmati bahagia sekali dengan Ramadan. Prof sendiri di masa kecilnya mungkin bisa ceritakan bagaimana sih Oke. nikmatnya berpuasa? Silakan Prof. Jadi saya itu lahir di kota kecil di Sulawesi Selatan dulu, Iya Prof. di Majene, di kampung. Majene. Dan suasana keagamaan sangat sangat penting sekali bagi masyarakatnya. Mhm. Nah, anggota-anggota masyarakat itu sangat gandrung terhadap agama Islam dan ingin menjadi umat yang baik begitu ya, Iya Prof. buat baik bagi bangsanya, bagi tanah airnya dan sebagainya ya. Karena itulah maka kehidupan keagamaan di kampung dulu itu Iya. puluhan tahun yang lalu itu sangat saya rasakan dan juga menjadi bekal saya mengarungi kehidupan yang panjang ini. Masya Allah. Iya Jadi Prof. kebetulan ayah saya Iya. bersama-sama dengan tokoh masyarakat membangun sebuah musala. Ada Hmm. masjid tapi agak jauh. Tapi ayah saya bersama tokoh masyarakat membangun sebuah musala dekat rumah. Iya.
kami kelola itu, masjid juga kami kemudian dirikan dan, ayah saya sewaktu itu sebagai, ketua pengurusnya. Iya. Sehingga, tradisi dan praktek keagamaan itu telah kami alami ya, dan sangat, membentuk pribadi kami, eee untuk kemudian, kami dapat dalam tanda kutip "selamat mengarungi kehidupan ini" Masya ya. Allah, Prof. Iya, Prof. Jadi, Sampai sekarang. saya ingat anak-anak itu kita Iya, rame-rame ke masjid ya, eee, tarawih, iya. jemaah Di seluruh masjid anak-anak itu kampung yang yang dekat baru situ selesai iya, dibangun? kayak Mhm. anak-anak kampung itu Iya. kita bilang dan gembira gitu ya, dan, ya kadang-kadang juga ada yang nakal-nakal, ribut-ribut kalau itu biasa di Mhm. kampung ya, Biasa anak-anak, Prof. anak-anak itu ya Mhm. jadi tapi saya selalu berusaha untuk, membuat, masjid itu tertib, damai dan, segalanya berlangsung, dengan menyenangkan begitu ya. Mmm. Saya rasakan, tradisi keagamaan itu sejak saya anak-anak sekali, Masya Allah. misalnya karena sebagian besar nelayan itu ke kampus Oh itu jadi, lingkungan itu lingkungan nelayan, Prof, lingkungan nelayan ceritanya? bisa di desa Mmm, pantai ya. dekat pantai Majene, Kalau Prof, dia? iya Iya. kalau nelayan itu mau berangkat dia selamatan di perahunya, Mhm. kita bersanji di perahu itu Iya. baru mereka berlayar itu ya. Ya kayak berdoa Oh ya dulu, jadi betul. suasana keagamaan tuh memang Iya, benar-benar saya terbangun dari selalu kecil, dibawa ayah Prof, ya? saya itu. Iya. Kalau pulang dari acara seperti kita dikasih, oleh-oleh gitu, Iya, makanan iya. berbagai macam makan makanan Mmm. itu dan kita nikmati suasana Mmm. yang seperti itu. Kampung tapi ya terkesan, ya mengesankan. Mhm, mhm. Jadi gitu kira-kira. Suasana kekerabatannya mungkin terasa sekali begitu, Iya, Prof, ya? sampai sekarang ini, kawan-kawan yang, puluhan tahun yang lalu itu kita kenal masih, tetap kalau pulang Mmm. kampung ya itu ketemu dengan mereka. Masih ketemu teman-teman tak itu yang waktu main-main sama? Sama-sama ya. Masya Allah, Kita Prof, ini nikmati. menarik sekali ya sahabat. Terus Prof juga karena tadi beliau menyampaikan bahwa ternyata, ayah dari Prof Basri adalah ketuanya masjid Iya gitu ya yang dibangun itu, mushola yang dibangun. Dan memang ini ternyata juga menjadi semacam kayak flashback ya Prof, karena iya. sekarang Prof Basri Hasanuddin merupakan ketua yayasan dari Masjid Markas Al Islami. Mhm. Nah, ini mungkin bisa menjadi kayak inspirasi begitu, Prof. Iya, Ini kita bapak ternyata menjadi sosok yang dijadikan heeh, contoh begitu bagi anaknya, Prof. iya betul. Bagi kita, Prof, sosok bapak dan ibu itu bagaimana sih pengaruhnya sama diri sampai sekarang gitu, Prof? Iya, itu dalam sekali ya, Iya, Prof. karena ibu-ibu di kampung itu kalau menidurin anak itu nyanyi. Mmm, Nyanyi itu nyanyi daerah iya. yang isinya itu nasihat. Mhm, Kalau kau dewasa, apa tumbuh, berbuat Masya baik Allah. kepada sesama, itu lagu-lagu yang seperti itu yang kena dalam bahasa Mhm, daerah dan gitu ya. itu melekat sekali, Melekat Prof. itu ya, jadi Makanya mungkin, tidak ada PAUD, tidak ada anu. tidak ada PAUD, justru ibunya yang berperan Iya, ibu tak yang iya berperan betul langsung ya. mendidik dari kecil Iya, anak-anak itu. iya, Kalau berarti ibu benar-benar kasih kayak perannya untuk mendidik itu iya terasa betul ya sekali ya, Prof, terasa ya? dia. Dari, pendidikan agama, pesan-pesan moralnya. Sama-sama aja lewat Iya, Prof. lagu-lagunya itu ya. Wih, Karena dulu kan ada kalau lagu yang kita ingat, Prof. anak-anak itu diayun itu ada Iya, Prof. kayak gitu anu, sambil nyanyikan gitu Mmm. sampai tidur itu ya. Aduh, mengharukan sekali. Jadi itu, waktu kecil kayak selalu itu rutin dinyanyikan Rutin dan nyanyikan ibu-ibu zaman dulu seperti itu ya, seperti Prof, ya? itu di kampung seperti itu ya. Masya Allah. Jadi bertetangga itu bersahut-sahutan nyanyian itu dari yang dibawakan oleh orang tuanya, menidurkan anak-anaknya. Oh, udah sama sekarang berarti Prof kalau sekarang anak-anak dinyanyikan dengan lagu-lagu tidak Iya, bermakna pesan, iya dia pesan. sekarang malah Jangan nah kalau asal sosok jangan jangan boros kalau ada Masya rezekimu jangan boros itu. lagunya isinya begitu Itu Prof, ya. kalau besar nanti ada Iya, harta jangan Masya Allah jadi maknanya tuh syarat dengan pesan-pesan pesan-pesan kebaikan, moral gitu ya, pesan betul. moral, pesan agama. Kalau sosok ayah sendiri Prof bagaimana menurut Ayah saya itu dia pendidikannya agak baik, jadi dia guru sekolah dia. Sekolah Belanda di guru? dalam Majene di kampung saya Mmm, itu ada sekolah Belanda namanya Algemene School mhm. dan bapak saya mengajar di situ karena dia bisa bahasa Belanda gitu ya. Jadi dia anulah, jadi ada modernnya tapi tetap tradisi juga.
Dan ada berarti memang bisa dibilang Prof di zaman itu memang, Prof dan keluarga dikatakan keluarga berpendidikan Iya, begitu ya Prof ya, apalagi betul ya. zaman dulu mungkin guru ini, wih masih jarang kita menemukan profesi Saya begitu digelar tuan Prof. guru, kalau di Tuan panggung orang Masya kampung mengambilnya tuan guru sama saya. Masya Allah. Tuan guru Hasanuddin panggilnya itu. Iya Mhm. iya. Nah itu nih yang bangkitkan jiwa pendidikan tak mungkin Betul itu ya, mungkin itulah ada benang merah ya iya kehidupan Prof. anak kecil itu dengan karir selanjutnya gitu ya. Kayaknya memang kalau kita ingin melahirkan generasi ya dimulai dari orang tuanya ya Prof Tentunya ya. itu ya. Jadi ini kan baru beberapa tahun terakhir ini ada PAUD, ada taman kanak-kanak kan Iya itu Prof. kan enggak ada itu ya. Dulu ndak ada, Kita benar-benar diambil alih sepenuhnya orang tua. sepenuhnya sampai umur 6 tahun baru masuk kelas, baru masuk sekolah dasar ya. Mhm. Rata-rata 6 tahun. Jadi selama lahir sampai 6 tahun itu peranan dimainkan oleh orang tua. Mhm. Itu yang saya nikmati ya dari lingkungan keluarga kecil saya juga seperti itu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan Prof, kalau bulan puasa itu ada suasana buka puasa bersama di masjid. Zaman dulu masih ada memang tradisi begitu Prof, Di, di, makan buka di puasa kampung bersama di tapi masjid. tiap-tiap orang yang tanda kutip berada itu ya Iya Prof. berada itu dia selalu merasa terhormat itu kalau dia berkesempatan untuk mengundang orang kampung rame-rame buka puasa bersama di rumahnya. Itu orang-orang yang Mmm, punya rezeki banyak ya. iya iya iya. Dan jadi kita juga ya, bikin seperti itu juga ya. Jadi senang ya Prof kalau ada undangan atau keluarga Iya, kita yang iya, hampir undang. dalam 1 bulan puasa itu ya separuhnya itu untuk Mmm, begitu-begitu ya. jadi Orang-orang oh begitu, jadi tradisi dulu itu memang kayak buka puasa bersama di rumahnya masyarakat masing-masing juga orang gitu yang mengundang. tokoh masyarakat dan Iya, orang yang dianggap punya kelebihan kelebihan begitu. rezeki gitu ya dia laksanakan panggil. Malah setengah dari bulan Ramadan diisi dengan buka Hampir puasa setengah seperti itu Prof iya deh. betul ya. Luar biasa Prof, kalau kita bisa, lihat nih mungkin bandingkan masa kecil tak buka puasanya, menikmati suasana Ramadannya dengan zaman sekarang menurut Abah bagaimana Prof? Iya sekarang lingkungannya sudah berbeda ya. Iya Jadi Prof. tradisi-tradisi dan culture yang berkembang itu juga menyesuaikan diri Mhm. terhadap kemajuan zaman gitu ya. Memang keeratan hubungan itu tidak terlalu terasa ya sekarang ini ya. Itu dia. Nah, waktu kecil malah terasa sekali Terasa sekali kekerabatan begitu Prof ya? kekerabatan iya. Itu yang membedakan ya Prof? Ketemu di masjid, aduh sekali, akrab sekali gitu ya. Iya, kalau sekarang Sekarang ini ya kita ketemu di masjid kan, tapi hubungan tidak terlalu. Ya pas di masjid saja, setelah Jadi, itu tidak masing-masing lagi dengan dunianya begitu Prof, di ya betul kerjaannya apa ya. semua. Nah Prof, jadi waktu itu sampai di Majen itu kampung di sana sampai usia berapa itu Prof? Sampai tamat SMP. Kita SMP? 15 tahun lah. Iya 15 tahun, berarti masih sama ayah, sama ibu, Hmm, menikmati setiap tahun bulan ya. Ramadan itu Prof. Setelah itu Prof, SMA berarti? SMA Ke saya mana hijrah, Prof? ya hijrah ke Parepare. Oh, jadi Karena pindah belum kayak ke Parepare, di untuk sana sekolah. Di sekolah mana itu Prof, kalau boleh tahu? SMA 1 Parepare, SMA negeri SM. Parepare. Jadi alumni SMA 1 Ya, Parepare, Prof. ya. Nah, waktu itu, bagaimana lagi suasana Ramadan yang kita rasakan pada saat, SMP mungkin atau SMA gitu ya, Prof, ya? Hmm, Atau mungkin setiap Ramadan hmm, kembali dulu ke kampung, libur kah atau seperti apa, Prof? ya. Kalau di Parepare itu kekerabatan sangat longgar ya. Jadi Mhm. tidak Ada seindah di mmm, kampung halaman itu. iya Dekat sekali dan di kota itu ada perasaan nafsi-nafsi ya iya, ketemu Prof. sama Karena kota mi ceritanya di Prof, iya tapi di hmm, dekatnya, ya iya. Ke jadi gitu ya. jadi Tapi kita mhm, kita juga anu ada kekeluargaan kampungan itu ya. iya, Prof. Ada keluarga ini. Anu juga tetap anu Tetap juga, ramai gitu bulan ramai jadi Ramadannya. Oh jadi setiap tapi, Ramadan tak memang kita rasakan di ini, di Parepare atau pulang kampung Kak, biasa kan begitu kalau ya, sekolah di mana ya, kembali ke kampung ya, tak dulu, ya. atau bagaimana Prof? Iya, jadi kalau
Ramadan dulu, kan libur biasanya ya. Iya, Kita Prof. pulang kampung jadi kita nikmati Ramadan itu di Di kampung, ya. kampung, baik baik. Nah, Prof, berarti kan usia remajanya Prof menjelang dewasa kan usia SMA ini 16 sampai 18 tahun, Ya. di Parepare. Apa mungkin cerita yang bisa disampaikan Prof, bagaimana kerasnya ada kerasnya perjuangan terasa di situ, apalagi mungkin tidak sama orang tua gitu Prof, ya tinggal sama siapa waktu itu Prof Saya di sana? ada kakak saya waktu itu bersuami Iya, yang punya, pekerjaan di Parepare, mmm, jadi jadi, kita berarti tinggal sama Kakak, Prof? sama kakak. Mhm. Bagaimana, suasananya waktu itu Prof, perjuangan untuk sekolah SMA? Karena kan untuk menjadi seorang yang berpendidikan tinggi seperti yang Masya Allah Prof rasakan saat ini, saya percaya bahwa pasti ada perjuangan di balik itu Prof. Bisa mungkin jadi inspirasi anak muda ya zaman sekarang Prof. Iya, jadi Iya apa namanya, jadi memang kita harus melihat sesuatu ya. iya Prof. Jadi kita percaya bahwa untuk sampai terkejar itu cita-cita itu, eee, tidak dengan gampang ya, Iya harus Prof. harus kerja keras, segala macam diusahakan sendiri ya, Mhm, mencari peluang sendiri dan sebagainya ya. mmm, Itulah perjuangan seperti itu. Tapi karena kita ada bekal anak-anak itu ya, iya. yang sudah biasa belajar, tidak memboroskan waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu berguna, maka akhirnya kita juga saya merupakan lulusan terbaik juga di SMA waktu itu pada Masya Allah. Berarti SMA 1 Parepare itu Prof di lulusan jadi bagaimana pola belajar Prof ini yang menarik sekali saya dengar adalah, ternyata terbiasa tuh dari kecil tidak menyia-nyiakan waktu. Sebegitu pentingnya ternyata waktu ya Prof dimanfaatkan dengan baik. Bisa mungkin ceritakan bagaimana sih pola pola belajar Prof? Sampai Masya Allah dengan, proses itu bisa sampai sebersemangat sekarang ini. waktu SMP itu Iya. modal kita mencari pengetahuan dan informasi itu adalah buku ya, dan tentu saja didikan orang tua. Kebetulan, keluarga saya itu ya tidak terlalu kikir untuk, belanja-belanja seperti ini ya. Beli buku apa untuk keperluan sekolah untuk anak-anaknya ya. Jadi saya nikmati itu. Jadi saya banyak membaca, banyak sekali buku di rumah, buku orang tua juga yang sebagai pengajar itu juga banyak saya Mhm. baca. Kemudian waktu itu sudah langganan majalah Indonesia waktu itu ada Mimbar Indonesia waktu itu ya. Jauh Majalah nih. dari pusat yang dilanggan itu ada macam sekali macam majalah-majalah yang dilanggan oleh ayah saya itu yang saya ikut membacanya. Jadi masih usia SMP Hmm. bacanya mi Bapak yang Ya, dibaca ini, ya, Prof? ya, Wah, luar biasa sekali dan itu caranya mengisi waktu yang ya, bermanfaat. mm, Bulan Ramadan juga habis waktu untuk itu membaca ya, mungkin, Prof, atau seperti apa? ya, beratnya itu ke menghadiri ceramah-ceramah di masjid apa dan sebagainya itu sudah biasa gitu ya. Mhm. Jadi, Jadi Prof, menghadiri ceramah atau jadi penceramahnya nih ya, sesekali tampil, Prof? jadi mengikuti ceramah masih 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 anak-anak waktu itu. Jadi Mhm mhm mhm. kita dengar aja, kita dengar itu peristiwa keagamaan yang itu sih anak-anak kita sudah tahu itu Isra Mi'raj apa segala macam itu ya. Informasi tentang agama Islam justru sudah Ya, diresapi betul-betul di usia anak-anak, Prof. betul ya, betul ya. Karena itu tadi salah satu yang diajarkan adalah tetap dibimbing anak-anak untuk dengar ceramah, Prof. Ya, Jadi ndak ada salahnya ternyata kita mengikutkan anak-anak kalau ada kajian-kajiannya orang besar, bagus ya, ya. ikut Itu ke bagus anak-anak itu ya. karena justru di situ dia menyerap Dia di Prof. Luar biasa sekali, baik. Nah, itu kalau misalnya, selesai Miki, itu adakah semacam, tantangan atau moto hidup yang dikasih sama orang tua begitu, Prof? Bilang, "Sampai kok di Parepare Nak, ini yang dilakukan." Adakah pesan-pesan moral yang ketika tinggalkan Miki ceritain kampung ini dari orang tua, Prof? tentu ada, Apa tapi itu, Prof, mungkin? apa ya, tapi Iya. eh, sebenarnya jangan kembali kalau tidak berhasil ya, gitu kira-kira Wih, seperti itu ya. pesannya berat nih, Prof, kalau didengar. Jangan kembali Saya kalau ingat tidak berhasil. ayah saya itu karena dia guru, saya Iya, ingat Prof. berhasil dan lebih berhasil dari ayah ya, gitu ya. Masya Allah. Jadi Ayah tantangan saya sudah tamatan sekolah Belanda ini ayah saya. iya, Jadi saya mesti anu, mungkin zaman itu mungkin sekolah tamatan sekolah begitu masih kurang ya, Prof, ya? kurang jadi hanya
golongan-golongan masyarakat tertentu itu ya, Iya, Prof. keturunan, raja-raja gitu ya, yang Iya, Prof. diizinkan masuk ke sekolah gitu ya. Yang bisa sekolah itu jadi benar-benar pesan itu menjadi Iya tantangan iya bagi kita, Prof, untuk kita wujudkan. Masya iya Allah. Dan pada saat itu sekolah Miki di Parepare, Prof. Ternyata begitu bangga orang tua, Prof, iya karena jadi lulusan terbaik iya. di SMA 1 Parepare. Apa responnya orang tua pada saat itu, Prof, dan keluarga mungkin? Dia senang saja dan, tetap dia harapkan saya lebih dari itu Oh, ya, begitu, Prof. sesudah Apa itu ya, harapan ya. waktu itu? Jadi, apa namanya, itu waktu sarjana masih terbatas sekali kan Iya, sarjana. Prof. Jadi Indonesia itu sarjana ekonomi Pak Hatta saja, wakil presiden Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Pada saat Soekarno cuma itu dulu. insinyur, insinyur Soekarno. Iya. Jadi orang bangga sekali itu kalau punya gelar sarjana gitu ya. Itu yang ayah saya cita-citakan tentang saya itu ya. Masya Allah. Jadi ketika saya lulus sebagai sarjana itu ya betapa bangga mereka itu ya. Masya Allah. Betapa Nah, bangga. Prof, iya ya kalau kita pikir ternyata yang jadi sarjana di masa itu adalah sesuatu titel kebahagiaan, Kebanggaan betul-betul kebanggaan. ya. Coba bayangin Soekarno kan hanya insinyur ya. Iya, Bukan Soekarno. Ya. Hatta Dr. Andes Muhammad Hatta. tidak ada Betul yang itu. sampai di jenjang lebih atasnya lagi pada masa Pada itu. masa itu ya. Jadi ketika sudah tamatan terbaik SMA dan akhirnya bisa lulus di sekolah strata satu itu pasti menjadi kebanggaan sendiri, Itu kebahagiaan banggaan sendiri, itu dia kesyukuran. cerita ayah saya bangga cerita ke tetangga itu bahwa Eh, anak saya sudah berhasil di Masya Allah. sarjana apa ya. Jadi Masya bangga Allah. sekali waktu itu ya. Hmm. Nah, Prof ini kan pas tamat Miki ceritanya ini sekolah di SMA 1 Parepare. Bagaimana langkah tak berikutnya bisa sampai melanjutkan pendidikan strata satunya, Prof? Jadi itu karena cita-cita awal itu memang Iya, Prof. kita ingin berkembang Iya, dan harus lebih baik dari Bapak cerita dari ayahnya. nah, Mhm. maka saya berusaha untuk ke Makassar sini. Hmm. Makassar di sini ada keluarga dekat juga Baharudin Lopa yang sudah Iya, jadi yang jaksa sudah ya. ya. Sudah jadi Baharudin Prof Lopa Barudin waktu itu Lopa. Bapak Baharudin Lopa. Mhm. Saya dipanggil untuk sama-sama beliau di sini Makassar sini. Jadi saya tinggal sama-sama Pak Baharudin Lopa waktu saya di fakultas itu. Mhm. Dia, Fakultas apa waktu itu, saya Prof? fakultas ekonomi, Pak Baharudin Lopa Hukum. lebih dulu karena dia sudah senior dia masuk fakultas hukum dan jadi jaksa kemudian. Iya, iya, Pak Barudin Lopa. Hmm, Nah, Prof, waktu itu jadi ada perjalanan tak lagi ternyata dari tapi senang ya Prof karena dipertemukan selalu dengan orang-orang yang luar biasa. ya betul. Kedua orang tua yang luar biasa, mungkin juga sekolah juga yang luar biasa. Kemudian ternyata satu tak lagi dapat lagi, Masya Allah, kesyukurannya ada privilege dari Allah dipertemukan dengan orang yang inspiratif, tokoh yang luar biasa juga, yaitu Barudin Lopa. Apa yang bisa kita ambil pada masa-masa itu? Utamanya mungkin suasana Ramadannya yang kita rasakan ketika sama-sama beliau itu, Prof. Ya, Baharudin Lopa itu orang yang iya orang kampung juga ya sama dengan saya dan tak Prof berasal dari dari kampung kampung di ceritanya. sana di Sulawesi Barat itu. Eh, eh, itu tempatnya para ulama itu ya. Hmm. Ulama-ulama besar itu dihasilkan di satu desa namanya Pembusuang, tempat kelahiran Baharudin Lopa itu kenal ada Imam Lapeu di sana itu ya dari Pembusuang itu ya. Iya, Prof. Jadi memang kehidupan Gamawa kalau bulan puasa itu ramai itu mengaji apa itu orang anak-anak hafal. Di sana tidak ada hafiz ya, sekolah hafiz, Iya, Prof. tapi anak-anak sendiri menghafal itu Quran itu ya. Dengan membaca sendiri, bimbing orang tuanya sendiri sampai habis 30 juz ya. Jadi Masya hafiz Allah. ya. Di bulan Ramadan itu Benar-benar. padahal belum ada yang namanya sekolah-sekolah tahfiz Benar, gitu-gitu, Prof ya. benar. Hmm. Jadi Dan itu yang dirasakan oleh Baradin Lopa dan akhirnya menjadi inspirasi juga dan bagi apa Prof namanya Basri. kita belajar Quran itu sistem begitu ya. Jadi nanti pindah pindah bacaan Al-Qur'annya itu kalau sudah hafal ya. Iya, Prof. Gitu. Pindah wih, dihafal kisah. Hafal 2 itu baru bisa pindah. Masya Allah. Terusnya itu Jadi juz amma ceritanya ini waktu dari awal nih Prof dari Al-Baqarah. eh, Wih, luar hafal biasa. itu. Jadi tidak ada yang tidak Allah hafiz itu apa ya. Jadi semua habis pada saat itu anak-anaknya. Hampir hampir. Hampir semua, Masya Allah. Jadi menghafal Quran itu tapi tidak melalui sekolah ya. Iya.
melalui pengajian rumah saja. Melalui orang tuanya masing-masing, Prof. Dan itu yang Prof dapatkan dan akhirnya membuat benar-benar Sakofa Islam Tak Iya, itu betul. ada betul banyak Nggak ada, dan nggak ada. menjadi bekal kehidupan Iya, dan betul. bahkan menjadi bekal bagi umat juga Iya, ya, Prof. betul, iya. Nah, jadi pada saat itu kuliah tak adakah tantangan, Prof, semacam kayak tantangan selama kuliah di Universitas Hasanuddin, apalagi di masa itu kan bisa tidak semudah sekarang, Prof, Mhm, fasilitas juga kendaraan apa semua tidak semudah sekarang, alat komunikasi. mhm. Apa tantangan tak selama menjalani proses perkuliahan itu, Prof? Kebetulan, fakultas ekonomi waktu itu masih, muda sekali Iya, Prof. dan, dosen-dosennya itu orang asing ya. Iya, Waktu Prof. saya mula-mula masuk itu, dekatnya itu orang Belanda ya, Profesor Volhof ya namanya itu ya, Mhm. Wolhoff itu Tahun-tahun berapa itu, Prof, kalau boleh tahu? tahun 60-an ke atas ya. 60-an. Jadi pada saat itu Profnya Mhm, ini dosennya sudah ada orang Belanda, masih ada orang eee, Belandanya, iya. buku-buku belum ada terjemahan ya, Mhm. semua masih buku aslinya itu. Jadi Prof juga bahasa buku Belanda, bacanya buku Belanda? Bahasa Inggris, Bahasa Inggris, jadi bukan bahasa Belanda, Prof? bukan Dan bahasa Inggris. wah, luar biasa. Kita banyak baca buku-buku bahasa asing gitu. Iya. Jadi ya terbawa itu akhirnya bahasa Inggris agak baik sedikit lah ya. Mhm. Nggak bisa ya. Jadi bisa kalau baca satu buku itu tidak perlu perlu buka kamus lah ya. Bisa kita baca speed reading itu saya bisa kita lakukan itu. Mhm. Kalau karena sudah biasa itu dari sekarang. Mhm. Sekarang kan ini anak-anak cari mencari buku-buku terjemahan ya. Iya, Prof. Nah, Buku terjemahan sekarang banyak, Prof. Masalahnya fasilitasnya ada. Jadi kita kita juga itu waktu itu belum kayak ada tidak terjemahan tuh. dituntut untuk belajar bahasa, Prof. Jadi Zaman itu ternyata belum ada. belum ada Iya, terjemahan, jadi harus baca buku aslinya dan akhirnya ya mau tidak mau harus pahami itu. iya, Prof. Ya harus buka kamus sendiri apa artinya kalimat itu ya. Semuanya ya. Jadi itu semua apa proses latihan ya. Proses latihan, pembiasaan. Dan akhirnya kita biasa dengan itu ya. Nah, Hmm. Jadi itu tantangannya. Ternyata selain referensinya memang belum berbahasa Indonesia, hmm, jadi kita harus berbahasa asing untuk betul bisa ya. memahami bukunya. Nah, Nah, berapa lama waktu itu, Prof, kuliahnya, Prof? saya untuk sarjana itu 5 tahun. Mhm. Dan akhirnya setelah itu perjalanan kuliah ternyata juga tidak mudah karena fasilitas juga tidak begitu banyak Hmm. pada masa itu. Nah, setelah itu, Prof, langkah berikutnya apa yang dilakukan perjuangannya seperti apa, Prof? Ketika saya dulu ada namanya gelar itu sarjana muda ya. Iya, Prof. Oh, Sarjana dari ya, zaman itu sarjana. gitu Ketika ya, saya Prof. sarjana muda karena nilai saya bagus, saya diminta untuk menjadi asisten dosen waktu itu. Hmm. Langsung saya diangkat dari pegawai negeri jadi asisten dosen. Dari situ Saya karir langsung awalnya ya, Prof. karyawannya sebagai pegawai negeri itu lewat Mhm. asisten dosen itu. Jadi, Jadi, asisten dosen akhirnya terangkat menjadi dosen begitu di eh, Universitas Hasanuddin ya, iya, Prof? iya. Mhm. Jadi dekannya langsung minta saya jangan jangan keluar, mesti tinggal aja di kampus ya. Berarti beliau melihat ini ya, potensi besar yang ada dalam diri Prof pada saat itu. Mungkin begitulah. Iya, jelas nih Prof karena, mungkin bisa kalau dulu bagaimana? Apakah juga, lulusan terbaik atau seperti apa? Adakah prestasi seperti itu zaman itu, Prof? Waktu kuliah? Biasanya memang yang baik-baik itu ditahan oleh Berarti pergub memang sudah indikator terbaiknya justru mmm, ditahan untuk menjadi tenaga pengajar iya, juga di Unhas gitu ya, Prof. Nah, Prof, akhirnya kan pindah nih di Makassar iya, ceritanya. Pada saat itu nuansa Ramadan berbeda dong, Prof? iya, Udah ada mungkin yang berbeda sekali nasami Prof bahasa iya. kental dari kampung ini yang kekerabatannya sangat kental kemudian pindah di Makassar dengan profesi sebagai seorang dosen, itu apa yang pesan yang kita mau berikan pada saat itu atau cerita apa yang mau kita berikan tentang suasana Ramadannya pada masa itu ketika di Makassar mulai? Jadi Makassar juga ini indah, ada indahnya juga ya. Indah Jadi Prof, iya ya. saya saya kan kebetulan rumah saya sebagai asisten itu saya diberi rumah kecil oleh fakultas, Iya, tinggal di Prof. situ dan persis berdekatan dengan Masjid Rahmatullah di Iya. situ ya. Jadi di sana juga itu waduh eh, sifat apa nah keagamaan masyarakat itu sangat sekali ya.
Jadi kalau Jumat ramai sekali ya, apalagi Ramadan gitu ya, anak-anak juga ramai gitu ya. Dan itu juga menyenangkan itu hidup seperti itu ya. Eh, Dikelilingi beberapa masjid, gi- eh, silih berganti itu mengaji apa azan buat gitu itu enak itu hidup di dalam seperti itu keadaan seperti itu ya. Jadi kayak justru suara azan, suara mengaji itu memberikan kebahagiaan Cuma ya, itu ya Prof, ya? sampai Mhm. saya terasa itu saya juga menghafal itu apa yang selalu dikumandangkan dari masjid itu. Karena setiap Oh, hari iya, Bro, Ustaz Rahman mhm, itu Fabi'ai alai rabbikum tukadziban itu selalu saya ingat itu. iya, Masya Allah. Jadi Jadi bisa dibilang ya Prof, dekat selalu dengan suasana suasana gitu ya keagamaan itu ya Prof? jadi saya senang itu mendengarkan dukungan azan dari macam-macam masjid itu lagunya ramanya juga macam-macam itu Iya Prof. kita senang itu Nah, bagus ya. dan ternyata inilah indahnya Makassar pada saat itu dirasakan bagaimana nuansa keagamaan yang sangat baik, kemudian nuansa Ramadan yang sangat membahagiakan. Nah, Prof, kan ini berarti ada perjalanan panjang di situ, Prof. Tadi sudah saya kasih tahu juga ke sahabat, terus baik yang ada di channel YouTube maupun di Ras FM Radio, itu Prof pernah menjalani profesi sebagai atau diberikan amanah menjadi Menteri Kesra di masanya Presiden Abdul Rahman Wahid. Nah, mungkin bisa kita ceritakan Prof, bagaimana akhirnya sampai di eee, tingkat level kebijakan, pengambil kebijakan setinggi itu, Prof? Jadi ini sebenarnya itu ini misteri dari saya anggap saya misteri ya. Masya Allah. Miracle dari Sampai Allah ini ya. miracle, saking Oh, miracle-nya sampai oh, diistilahkan misteri oh, ya, Prof. Kenapa, Prof? misteri. Karena saya tidak kenal Gus Dur, Iya, tidak kenal Gus Dur. Suatu ketika Gus Dur tiba-tiba sampai teleponnya di rumah kecil saya iya. di sini di mana saya menanyakan saya kebetulan ada di Jakarta waktu itu Jadi dan nggak telepon langsung, Ci? telepon ajudannya Ajudannya? Oh iya, baik. ajudannya menanyakan saya mau bicara Gus Dur mau bicara dengan saya ya. Iya, Oh, tidak saya tidak temukan di Makassar dicari saya ke Jakarta saya di rumah anak saya di Jakarta baik, baik. kemudian mungkin orang-orang istana yang mencari tempat saya itu akhirnya dia temukan saya di rumah anak saya itu ya ke telepon Gus Dur itu pagi-pagi jam 9 ya Iya, Prof. hari Jumat waktu itu eh, setelah saya sempat bicara ajudannya itu dia bilang, jangan jangan lepaskan teleponnya Bapak Presiden mau bicara nih Iya, mau berbicara langsung. memang jangan langsung Iya. jadi saya nggak seperti tidak percaya Iya, itu. Prof. Jadi bagaimana perasaan Kakak waktu itu, Prof? Masih kayak tidak ada Iya, tanda-tanda gitu ya, tidak Prof, ya? ada Tiba-tiba langsung ditelepon sama presiden. makanya saya bilang miracle ini anunya Iya, ya. Jadi Masya Allah. telepon ambil tanya saya apa ya, saudara Basri ya tuh ya ini saya Gus Dur ini Iya. Gus ya Durmi langsung ya ceritanya nih, Prof. Bapak Iya, Presiden ya. presiden saat itu. Eh, eh, Mhm. Begini saudara Basri ya ini saya mencari seorang menteri koordinator ini Menko ya Iya, Prof. untuk bidang kestra ya Iya, Prof. karena saya akan segera mengganti Menko Kestra yang ada ini saya akan ganti. Itu waktu Hamzah Hasya di Menko Pak Kestra. Hasan. Hamzah Hasya. Iya, iya. Mhm. Nah, bisa bantu saya. Terus saya bilang tanya begitu bisa bantu saya. Kalau Pak saya bilang kalau Bapak Presiden percaya itu saya sangat senang membantu Bapak gitulah ya. Begini ya, segera ke Jakarta saya mau lantik jadi Menko. Langsung di Langsung langsung itu disetujui, hari Prof? Jumat, Iya, iya. Senin saya udah dilantik. Hari Jumat itu saya dapat telepon dari istana, Iya, Seknek meminta kirim kurikulum vitae-nya karena akan dibuatkan SK-nya sebagai Menko. iya. Sudah menunggu untuk tanda tangan itu. Tinggal tanda tangan ini. Mhm. Jadi Tidak gitu. ada apa-apa di Tidak ada. kayak ada gambaran-gambaran persiapan dulu Tidak gitu, ada, Prof, tidak ada. untuk Malah menjadi nah, Menko Kesra. untung saya ada jas ya karena mau dilantik. Harus Bahkan dilantik. jas pada waktu itu bukan dipersiapkan, tapi Biasa, untungnya ada waktu itu. Ih, luar ada. biasa. Saya tinggalkan satu jas di rumah anak saya di Jakarta. Iya. Itu yang saya pakai Dan waktu. itu dibilang di miracle di Prof, karena Mm, ada yang bikin di Jakarta ceritanya. eh, Dan eh, disuruh ke Jakarta dan memang sudah posisi di Jakarta Saya pada saat sudah itu. masa Jakarta. Kebetulan anak saya si Yusra itu mau kawin. Jadi Nah, saya ke Jakarta ya. iya, 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 iya. Eh, Wah, jadi hari Jumat ditelepon, mm, hari Senin, jadi Dilantik. 3 hari aja ya, Itu Prof, hari langsung dilantik. itu hari Sabtu itu lucu itu.
pada waktu kita siap-siap itu mau ke tempat pengantin ini, anak saya ini Iya, Prof. dapat telepon dari istana, eee, itu minta CV itu karena lagi SK-nya lagi dipersiapkan itu. Iya, Prof. Eee, itu kan, belum ada WA seperti sekarang ini, Iya, belum telekomunikasi udah telepon selancar harus sekarang. macam sekarang, Telepon jadi dulu ya, Prof, ya, masih telepon. harus melalui Fax. fax apa itu ya, Iya, yang begitu dulu yang begitu masih ya. sudah ada. Jadi waktu itu dikirim apa, Jadi CV-nya tuh, Prof? bagaimana caranya ini Iya, mengirim, tidak ada anu, terpaksa ke warteg, wartel ya, wartel wartel wartel, itu iya, ya. wartel waktu itu. Terus saya kebetulan ada komputer saya, ada file CCV saya di situ, Iya, Prof. itu yang saya bawa ke wartel itu tuh. Prof yang Itu langsung ke iya, wartelnya? Iya, terus inilah mhm. kirimkanlah lewat wartel. Ini padahal ini rombongan semua berangkat ke pengantin ini. Jadi hari apa itu, Prof? Hari pernikahan waktu itu? Heeh, Hari hari Jumat, Sabtunya, iya, hari Jumatnya itu. Karena pada saat ditelepon langsung diminta heeh, ininya, iya, CV-nya pada iya, saat itu. Karena kan 3 hari nih, Prof. heeh. Ini bukan jabatan main-main, harus segera dilengkapi. Baik, Prof. Waktu itu jadi, apa yang terngiang dalam pikiran apa sumbangsi apa nih yang mau diberikan ketika nanti menjabat Itu kan, untuk dia Menko Kesra? Gus Dur minta waktu itu kita kan baru krisis waktu itu ya, Iya, tahun itu krisis kan 98, iya benar, berarti, 99, krisis baru 99 pengertian Orde Baru ini, Orde reformasi ya. Iya, setelah reformasi kan Habibie dulu, setelah Heeh, Habibie pemilihan presiden dan Gus Dur yang iya, saat itu naik. Jadi memang masih iya instabilitas sebenarnya, politik ekonomi juga masih terjadi, dia Prof. bilang, Iya, benar-benar. "Tolong bantu Mhm. saya ngatasi ini, kita punya masalah ini, banyak sekali orang miskin, Iya, Prof. banyak sekali pengangguran." Eee, saya dengar, Basri itu biasa di ISEI ya, saya kan ikut di ISEI, pengurus pusat ISEI, Ikatan Serikat Ekonomi Indonesia, teman semua sama Emil Salim, apa semua itu ya, Mhm. menteri-menteri itu ya, jadi sering kita berdiskusi tentang, masalah ekonomi makro Indonesia lah, gitu ya. Mhm, Nah, saat itu memang pesan yang diberikan adalah perbaiki ekonomi, ekonomi ekonomi ini atasi pengangguran, ini atasi kemiskinan, atasi pengangguran kemiskinan makanya dan nah, berat pada saat itu yang vital, Prof. gelar saya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Wah, sudah jelas Menko Kesra kemiskinan. dan Taskin itu gelar anu saya. Kesra dan Taskin, Iya, pengentasan kemiskinan. pengentasan kemiskinan. Jadi, dilantik hari Senin, langsung bertugas hari itu Petugas ya, juga. Seperti apa respon keluarga waktu itu, Prof? ya Nggak kaget kaget semua, nggak kaget-kaget semuanya? kaget semua. Orang UNAS juga kaget di sini. Semua juga, Hmm, oh, almater UNAS juga semua, hmm. iya karena kan tidak ada aba-aba tadi ya, Prof, ya? Tidak tahu. Yes, tapi semua pasti memberikan selamat dan mendoakan, mendukung. Ya, jadi Mhm. begitu kalau memang itu rezekinya mau datang itu begitu seperti itu ceritanya itu ya. Insya Allah Kalau ya, saya Prof. sadar kemudian kalau orang waktu zaman SBY itu orang mau jadi menteri itu benar mandiri itu ke Cikias itu kan diwawancarai dulu baru bikin anu lagi sudah menghadap belum tentu jadi juga itu. Bener bener. Ada yang sudah dijanjikan nggak jadi. Malah Prof, Saya tidak enggak ada informasi tidak sebelumnya, ada 3 hari ditelepon 3 hari kemudian langsung jadi menteri. Dan itu dijalankan tentunya dengan penuh tanggung jawab yang itu besar, ya Prof. waktu saya di meja menteri itu saya telepon ceritanya itu anu kenapa saya Mhm. Kenapa, karena Prof? Doro Jatun Kuncoro-Yakti yang duta besar kita di Amerika Iya, Prof. ditawari pekerjaan jabatan itu oleh Gus Dur tapi eh, eh, Kuncoro itu Jorjatun itu lebih senang dia di Amerika sebagai dubes di sana ya. Mmm, Jadi dia katakan saya belum bisa pulang ke Indonesia, capek aja orang lain. Ini sini miracle-nya ini. iya, Kalau begitu carikan saya orang Mas Joton siapa yang bisa kira. Ada teman saya dari Makassar itu. Siapa itu? Prof. Basri Hasanuddin itu rektor UNHAS gitu. Nah itu aja nih, gitu. Nah, itu aja. Susah nggak sebenarnya. Caranya dia menelpon saya itu. Hasil dialog dengan Dr. Jatun itu. iya. Pasca itu ditolak dari Jorjatun, kemudian dikasih rekomendasi baru dan ternyata langsung namanya Prof di Ya. situ. Saya tanya itu waktu Iya, saya sudah dulu di kursi Mesir, saya telepon dia di Amerika itu, Mas Jotun terima kasih ya. Saya sekarang dulu di kursi Menko ini karena Mas Jotun menolak.
Wah, saya berterima kasih Pak Pastri ya, kalau tidak saya dipaksa suruh pulang. Dan itulah jalannya dapat, Prof. Ada Heeh, yang tidak mau pulang, ada yang Masya Allah dengan penuh tanggung jawab mau menerima iya, beban ya gitu di ceritanya, tengah-tengah itu. makanya tuh, ini act of God ini berarti. Miracle benar-benar sih, Hmm, Prof ya. Jadi apa mungkin pesan tak begitu, Prof, bahwa kadang-kadang kita kita tidak bisa mengatur, mhm. yang di Itu atas yang itu mengatur. yang pesannya itu jadi Iya, kita bisa bercita-cita apapun ya, tapi akhirnya, yang di atas itu yang menentukan semuanya. jadi Saya minta sama yang di atas, Prof. minta yang di atas lah. Saya ambil 1 sen uang keluar nggak ada untuk ini ya. Iya, Untuk jadi menteri deh kalau zaman sekarang beda lagi aduh Prof iya, ya tidak begitulah dia namanya jalannya memang Kak dikasih kepercayaan untuk mmm, menjalankan itu dan kalau kita melihat bahwa selama ini memang sepak terjang kita ya mendedikasikan diri iya, memang untuk memberikan sumbangsi kepada agama pada masyarakat kepada bangsa Prof terakhir nih Prof cerita tentang saya penasaran kan akhirnya jadi setelah jadi menteri diantaranya setelah jadi direktur juga kemudian juga jadi ambasador ya iya, iya, Prof ya, betul itu ya. bagaimana ceritanya dan apa yang dirasakan Ramadan di Nah, luar di sini negeri, lagi Prof? nih, Iya, Prof. ada Ada nih lagi juga tadi miracle-nya, Prof? jadi waktu saya jadi Menko itu, atasan saya Ibu Mega dan Gus Dur toh, Ibu Mega wakil presiden ya, Iya, Prof. wakil presiden. Jadi saya banyak dengan Ibu Mega gitu ya. Jadi apa namanya, kalau rapat koordinasi itu malah kadang-kadang saya disuruh bicara dengan pers ya, mengenai apa yang kita bicarakan. Iya, Prof. Di Maluku itu kan di atas kapal kapal perang ya, Iya, Prof. karena Ibu Mega kan dapat tugas dari Gus Dur untuk menenteramkan Di ya, perairan. jadi kita di Iya, atas pesawat penting. itu, di atas kapal perang itu ya. Iya, Prof. Kemudian karena waktu itu tidak kita agak riskan ya, tinggal di darat ya. Jadi kita di kapal aja berlayar di luar itu ya. Iya, Prof. Nanti kalau paginya itu dikira naik helikopter masuk lagi ke darat gitu ya. Dan dari Mhm. helikopter ya Iya, pakai jemput heli gitu ya. mhm. Jadi gitu ya. Jadi saya dekat juga dengan Ibu Mega waktu itu ya karena pembantu dekat lah ya. Eh, karena sesudah Wapres itu memang ada beberapa Menko ya, 3 Menko ya. Yang paling banyak anunya itu sentuhannya dengan Wapres itu Menko Kesra ini. Mhm. Karena kita lagi keluar dari krisis waktu itu kan, Iya. Mhm. krisis pengangguran apa segala macam itu ya, Iya, Prof. kemiskinan apa. Saya untuk bekerja sebaik mungkin lah. Mhm. Jadi filsafat saya itu do your best at whatever place you are engaged ya. Berbuat sebaik-baiknya dimanapun kamu berkiprah Mhm. ya. Itu prinsip saya kerja saya gitu ya. Kita bekerja saja, tidak usah mimpi macam-macam ya. Tidak Berharap usah macam-macam. menuntut macam-macam, bekerja yang Bekerja terbaik, sebenarnya terbaik saja. berikan yang Do your terbaik. best ya. Anulah. Do the best ya, Prof. Hmm. Jadi itulah yang saya lakukan selama eh, mendampingi Ibu Mega Mhm. dan rupanya Ibu Mega enggak lupa juga itu. Mmm. Hmm. Mhm. Jadi keajaiban lagi terjadi Ya. ketika Menlu Hasan Wirayuda melapor ke Ibu Mega Mhm. bahwa kita lagi mencari eh, calon-calon ambasador Mhm. Iya, untuk Prof. mengisi pos ambasador di luar negeri. Baik, Prof. Negara apa itu ya? Saya tanya ini. Pasti ya, angkat duta besar karena sudah justru waktu itu sudah Turun. turun ya. Saya Iya, juga sudah berhenti jadi Menko. iya. Pasti jangan lupa ya, angkat jadi duta besar ya. Mmm. Gitu, gitu. Jadi diingat Ki sama Megawati Jadi, Bu Megawati untuk akhirnya diberikan jabatan sebagai, saya minta Basri jadi dubes ya, ya kirim aja ke Iran ya. ke Iran Itu pada saat itu. ceritanya saya dari Menteri Hasan Wirayuda itu. Waktu Kembali lagi karena dedikasi, mm, Prof. waktu Hasan Wirayuda Masya kembali ke Allah. kantor, dia panggil sekjen, coba telepon saya Iya, Prof. untuk untuk siapa untuk jadi dubesnya. Iya, Prof. Segera namanya harus masuk, sisinya juga harus masuk karena akan dikirim ke DPR untuk fit and proper test di DPR ya. Oh sempat ada pergi, Eh, tes and proper eh, test? eh. Itu kan anggota Posisi. calon-calon anggota dubes itu selalu ke Ada. DPR semua. Iya, Jadi, iya. jadi Pak Sekjen telepon saya bahwa
ini baru dari Pak Menteri, baru Pak Menlu baru kembali dari Ibu Presiden untuk mencari calon-calon dubes untuk negara-negara sahabat dan Pak Basri diminta untuk menjadi dubes. Siap tuh, ya, siap lah gitu ya. Insya Allah. Sampai di sana ada tentunya suasana Ramadan yang Hmm. dirasakan seperti apa sih suasana Ramadan pada saat jadi dubesnya, Prof? Eh, itu kan komunitasnya Islamnya anu tuh agak apa ya Iran Syiah gitu ya, Prof? Syiahnya jadi Iya, mazhabnya Syiah. ramai sekali juga agak Lama anunya juga. ramai ya. Mhm. Tapi politik sudah masuk ke Mhm. mana-mana gitu ya. Itu kan revolusi Khomeini ya. Iya. Eh, jadi apa namanya Ada eh, juga ketegangan politik ternyata, Prof, pada saat itu ya. jadi jadi Baik. apa namanya tapi orang Islam itu orang Iran itu orang Islam yang taat juga. Wah, wah, Syukurnya bagus, sungguh, keagamannya sungguh sangat bagus kuat. sekali ya. Masya Allah. Itu kan di sana itu ada namanya iftar ya. Iya, Tiap iftar. dubes dari negara-negara Islam itu saling melaksanakan buka puasa dengan seluruh masyarakat diplomat di gitu. Jadi negara Islam dari Baik. saya kena giliran itu menjamu semua diplomat-diplomat dari negara Islam itu ya. Enak juga hubungan itu ya. Sana aja bicara politik segala macam ya. Hubungan antar negara kita bicarakan, Masya untuk Allah. mengenai keislaman dan sebagainya ya. Mhm. Itu bagus juga ya. Mhm. Jadi Di situ dia ya, Prof, bahwa eh, di situ perbedaan iya, di tengah. tapi saya tidak terlalu melihat perbedaan mendasar antara Islam kita ya dengan Islam Syiah itu. Mereka itu ketat sekali dengan agamanya itu. Masya Allah. Malah pasal-pasal dari konstitusinya tuh, ayat-ayat Al-Quran, Mhm. pasal sekian itu ayat Quran, ini kan di Republik Islam Iran punya jadi agamanya kuat sekali. Masjidnya bagus. Saya baca Ya, semuanya berarti bernuansa Islam. Berarti Prof memang selalu didekatkan dengan nuansa-nuansa keislaman ya, Prof. betul ya. Bahkan ketika jadi duta besar pun Eh, nuansa keislamannya masih dapat Jadi gitu, Prof. karena di sana itu masjid tidak boleh dipakai untuk sholat Jumat. Semua masjid tidak boleh ya. Iya, Hanya Prof. satu masjid di Iran yang dipakai untuk Jumat. Dan orang-orang yang mau khotbah itu ditentukan oleh negara. Jadi Di sana pejabat-pejabat negara itu yang khotbah. Jadi di sana memang banyak politik itu. Kan yang Amerika itu ada masuk di dan Prof masjid-masjid itu. merasakan itu ya Eh, nuansa eh, politik yang eh, kuat itu yang eh, sebenarnya bisa dikatakan agak tegang gitu. eh, Suasana politik yang cukup tegang. Baik, Prof, karena waktu kita sudah sangat terbatas, Prof. Jadi tinggal 1 menit lagi. Ada mungkin yang ingin disampaikan, Prof, dari perjalanan hidup tak Prof sampai saat ini kepada sahabat Ras, baik di channel YouTube maupun juga di Radio Ras FM, untuk kita bisa memanfaatkan betul Ramadan kita dengan begitu maksimalnya, Prof. Silakan, Prof. Kita bersyukur ya bahwa negara kita ini didiami oleh komunitas yang mayoritas Muslim ya, dan tentu saja eh, dengan paham keislaman yang cukup bagus dan moderat lah saya rasakan itu ya. Kalau saya kemana-mana itu Prof. kita cukup moderat. Jadi saya kira kita sebagai orang Islam ini harus menjaga kita punya republik ini. Iya, Mm, Mengisinya dengan segala keterampilan dan keilmuan kita supaya bisa maju makmur dan tetap menjaga dari kemungkinan berbagai macam hal-hal yang bisa mengganggu perjalanan bangsa kita ini hidup bersama harus tetap dijaga sadar bahwa kita ini bangsa yang majemuk dan harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini eh, dengan sebaik-baiknya ya. Insya Allah. Jadi Dan tadi pesannya bahwa keagamaan terus harus dikentalkan kepada anak-anak kita, ya, Prof. Ternyata ya, Prof. ya, Supaya menjadi manusia yang sukses, ya, insya jadi Allah dunia dan akhirat. modal-modal rohania bagi anak-anak kita harus tetap Masya Allah. ya, Dijaga gitu ya, Prof. ya.
Baik Prof, Ya. terima kasih banyak Prof buat Ya, terima kasih sharing-sharing. juga atas wawancaranya. Terima kasih banyak, kami yang terima kasih Prof, Ya, karena ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali bagi kami, banyak sekali ibroh yang bisa kita dapatkan, inspirasi yang bisa kita, petik, yang bisa menjadi bekal juga untuk ya, kehidupan ya. kami, Terima kasih. dan ke depan generasi bangsa ini. Saya akhir kata Sukmawati Soekardi, kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan, dan saya tutup tentunya dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.